Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat-nikmatku niscaya nikmat tidak bisa dihitung. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya, termasuk kita semua yang masih menjunjung tinggi dinul Islam sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini dan seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam satu perjalanan, yaitu perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk hidup di dunia ini, bukan untuk kekal di dunia ini. Dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Kita ini bukanlah manusia pertama yang hidup di dunia ini. Sebelum kita sudah banyak manusia yang mendahului kita, yang sekarang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada manusia yang namanya Fir'aun, yang dulu ada di dunia ini juga, mengaku bahwa aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, dengan kesombongannya, dan sekarang sudah dipanggil Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dulu ada orang yang sangat kaya, Qarun, hartanya dibawa dengan kesombongan, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dulu juga ada manusia kaya, raja-raja yang juga pernah hidup di dunia ini. Sekarang mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dan dulu juga pernah ada. Di dunia ini juga sama dunianya. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Isa radhiyallahu. Dulu pernah juga hidup di dunia ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia yang sangat singkat, yaitu 63 tahun. Hadirin rahimakumullah. Sekarang ini adalah giliran kita. Sekarang giliran kita.
Kita dalam satu perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, kita melihat banyak di sekitar kita, adik kita, bahkan bayi yang baru dilahirkan, meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita lihat tetangga-tetangga kita, sama, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita seakan-akan yang akan mati itu hanya tetangga kita saja? Kita tidak merasakan bahwa kita ini akan mati. Padahal hadirin rahimakumullah, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Apabila manusia akan mati, maka manusia tidak bisa menghindar sedikit pun. Walaupun dia sembunyi di dinding yang sangat kokoh atau lari dari kematian, maka apabila kematian datang, maka dia akan mati juga. Hadirin rahimakumullah, kematian bukanlah akhir dari perjalanan. Tapi sebaliknya kematian adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan di akhirat. Dan kematian ini tidak ada syarat rukunnya. Bisa adik kita dulu, bisa bayi dalam kandungan dulu, bisa orang tua, bisa yang sakit dulu, bisa yang tidak merasakan sakit tapi meninggal. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mati, maka kita pun sama seperti yang sudah diceritakan. Korun meninggalkan hartanya, Fir'aun meninggalkan jabatannya. Semua apa yang kita cintai di dunia akan kita tinggalkan. Kita menuju alam kubur tidak membawa apa-apa. Maka sabda Rasulullah ketika mayit diiring ke kuburan, kata Rasulullah yang mengikuti adalah 3. Ahliha, maliha, dan amaliha. Keluarga, harta, dan amalnya. Dan yang kedua ini akan kembali. Kata Rasulullah, apa yang kembali? Keluarga dan hartanya akan kembali. Dan yang akan ikut ke dalam kubur ini adalah amal. Baik amal itu amal baik atau amal kejelekan. Hadirin rahimakumullah, semua manusia akan menuju kepada alam akhirat. Itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Itulah masa depan kita yang sebenarnya. Jadi hadirin rahimakumullah, masa depan kita ini bukanlah masa tua kita. Masa depan kita bukan masa pensiun kita. Tapi masa depan kita ini adalah alam kubur, mahsyar, sirat, dan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, fa inama tuwafana ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya semua amal kita akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi amalan-amalan kita atau pahala-pahala kita itu akan disempurnakan ini pada hari kiamat. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang membawa amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan diperhitungkan, akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan
jika apabila membawa amal kejelekan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat balasannya pula. Hadirin rahimakumullah, apa yang didapatkan ketika kita dunia sudah dihancurkan atau yang dikatakan hari kiamat, maka manusia dibangkitkan semua dari kubur. Hadirin rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajulu qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima abnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ini pertanyaan Allah pada hari kiamat. Apakah umur kita ini digunakan untuk taat pada Allah atau maksiat pada Allah? Maka umur akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi fa'ala fi, tentang ilmunya, di mana diamalkan? Apakah sudah diamalkan apa belum? Ini ilmu juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an mali min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Masya Allah, untuk harta berat sekali ditanya 2 pertanyaan, dari mana dan kemana. Dan yang terakhir Allah tanyakan wa an jismihi fima ablahu, tentang jasadnya, digunakan untuk apa? Hadirin rahimakumullah, kaki kita digunakan dipakai langkah kemana? Mata kita diperlihatkan apa yang kita lihat, telinga kita apa yang kita dengar, ucapan kita apa yang kita lontarkan. Hadirin, semua ini akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Terus pada hari ini atau hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa diri-diri kita ini masih Allah sayangi. Diri-diri kita ini, jantung kita masih berdebar, napas kita masih bisa keluar masuk, kaki kita masih bisa berjalan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar. Maka hadirinullah, di dunia yang singkat ini sangat berharga untuk kita, yaitu untuk persiapan keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin rahimakumullah, saya mengajak karena mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa kubur itu memanggil sehari itu 5 kali. Hadirin, dalam riwayat hadis lain dikatakan 7 kali. Jadi kubur kita memanggil kita yang masih hidup.
Tapi panggilan kubur ini tidak bisa kedengaran dengan telinga kita. Tidak bisa kedengaran oleh telinga kita. Maka panggilan yang pertama, Anna Baitul Wahdah, kata kubur, akulah tempat kesendirian. Di kubur tidak ada siapa-siapa. Istri atau suami kita tidak akan berani menemani di kubur. Semuanya tidak akan pernah berani, orang tua kita, teman kita tidak akan pernah berani menemani kita di kubur. Maka faja'alaka muhsinan. Bawalah teman di dunia ini. Dengan apa teman kita di kubur? Qiraatil Quran. Dengan bacaan Quran. Saya mengajak, ayo kita sama-sama kita deres Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Minimal. Atau mau 1 ayat, 2 ayat, setengah juz, atau mau 1 juz. Alhamdulillah kalau kita bisa membacanya. Karena Rasulullah bersabda, man harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabku, kata Allah, kata Rasul, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan ini akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Maka Rasulullah katakan, la aqulu alif lam mim harfat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harpun, alif itu 1 huruf, lamun harpun, lamun 1 huruf, mimun harpun, mim pun 1 huruf. Berarti kalau kita jumlahkan alif lam mim itu 3 huruf, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Panggilan yang kedua kubur. Saya Anna Baitul Zulmah. Aku adalah tempat yang gelap. Gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Maka bawalah penerang di dunia ini. Dengan apa penerang kita ke dalam kegelapan? Maka sholatul lail. Dengan sholat malam. Bisa sholat tahajud, sholat witir, sebentar atau sholat taraweh. Sholat malam akan menerangi kubur kita. Hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga panggilan dari kubur ini, saya adalah rumah tanah. Di bawah tanah, di pinggir tanah, kiri kanan, di atas pun tanah. Maka bawalah alas di dunia dengan amal soleh, dengan amal soleh. Dengan melaksanakan semua perintah Allah. Tentunya contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang akan menjadikan alas di kubur kita. Dan yang keempat, kubur memanggil kita, ana baitul turab. Saya adalah rumah, di mana rumah ini tempat binatang buas, ular, kalajengking, siap untuk menyantap kita. Maka dinnakulullah, bawalah kata kubur penawar di dunia ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, setiap dia ingin berangkat untuk aktivitas, dia akan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, pasti orang beriman ini
membaca bismillah. Dan mau kegiatan yang lainnya pasti akan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, yang terakhir, kubur ini memanggil kita. Saya adalah rumah, di mana rumah ada munkar dan nakir siap untuk bertanya kepada kita. Man rabbuka, man nabiyuka, dan lain sebagainya. Maka untuk bisa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu, maka hadirinullah, sering-seringlah kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan yang pertama, bisa membaca Quran setiap hari minimal 1 juz, bisa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Dan kita pun bisa beramal soleh. Dan untuk keselamatan kita di alam kubur. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari kebodohan salah sendiri. Saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.